ketika aku dan Niki meninggal di hari yang sama. Hamba sudah ada di surga. Si Niki di mana ya? Niki? Oh Niki. Niki di mana kau? Tapi katanya kau ibu peri. Di mana kau Niki? Kok nggak ada si Niki di sini ya? Apa si Niki di neraka? Ya udahlah, coba aku cari dulu ya. Ya ampun Niki, ternyata kau di sini. Capek-capeknya aku tunggu kau di surga. Kata pengikutmu kau ibu peri, ternyata bukan, ternyata kau dajjal. Pantaslah di sini kau sama-sama dajjal. Tapi emang cocoklah di sini. Tapi mulut kau kenapa itu? Mulut bawah kau udah beleak kayak gitu, mulut atasmu beleak kayak gitu, kenapa? Udah ku bilang tobat tuh nggak percaya, ya udahlah mampus kau di situ. Aku mau balik dulu di surga, sini panas, di sini di sana dingin ya. Ya udahlah mampus kau di situ. Jagat maya tanah air belakangan ini dihebohkan dengan sosok Miss Gossip yang mendadak mencuri perhatian netizen. Akun media sosialnya menjadi sorotan lantaran video-videonya yang seolah tak henti menghujat dan menuding berbagai sisi kehidupan Nikita Mirzani. Ia dengan lantang berkomentar sejak awal Nikita menghadapi kasus hukum dengan Reza Gladys, bahkan sampai menggelar syukuran saat ibu 3 anak itu ditetapkan sebagai tersangka. Terbaru, ia bahkan diketahui datang ke sidang perdana Nikita dan menunjukkan sikap menantang. Niki hamil duluan, sudah 3 bulan. Setelah Niki ditetapkan jadi tersangka, Niki hamil duluan, sudah 3 bulan. Mulut bawah Niki suka nyinyiran, baunya bau hanyir, sampai mentos lari. Nah ini dia ya guys, siapa bilang Miss Gossip gak ada nyali untuk menghadiri persidangannya Nikita Mirzani. Bagaimana? Bagaimana pengikut Niki Bu? Jangan panas kipas sayang, kipas. Nah hari ini Miss Gossip menginformasikan langsung dari lokasi Pengadilan Jakarta Selatan guys, bahwasanya sidang pidana Nikita Mirzani ditunda sampai 1 Juli 2025 karena berkas pembelaan Nikita Mirzani belum disiapkan oleh siapa guys? Oleh pengacaranya. Nah buat pengikut Niki Bu, tunggu apa lagi? Tetap support, jangan sampai stres ya sayang. Awas tembok, awas tembok. Bisa nggak jangan didorong? Jangan kabur kok. Sepeda. Santai. Kasih jalan. Woi, lihat belakang. Awas. Bang, santai aja Bang, ayo Bang. Iya Pak. Betul. Ngomong bentar Bang. Dorong. Iya kasihan dia diborgol tuh. Ada Diki gimana? Anak kan santai aja loh, gue ini bukan pembunuh. Koruptor aja kali ini. Tak henti sampai di situ, dalam unggahan di akun media sosialnya, Miss Gossip bahkan sampai memparodikan saat Nikita Mirzani memohon keadilan kepada Presiden Republik Indonesia. Bahkan jika dilihat hampir seluruh konten yang dibuatnya seolah mengungkapkan kebencian terhadap Nikita, padahal dirinya tak benar-benar mengenalnya secara pribadi. Hal itulah akhirnya memantik reaksi dari para pendukung Nikita, di antaranya Yolo Ine yang melayangkan sindiran menohok untuk Miss Gossip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Niki Bul memohon kepada Bapak Presiden Indonesia ini, Bapak Prabowo Subianto, untuk memberikan keadilan kepada diri saya. Saya telah menyelamatkan wajah masyarakat Indonesia dari kejahatannya owner-owner
Skincare. Saya telah membela kebenaran selama ini, Pak. Tapi ujung-ujungnya saya dinyatakan menjadi tersangka. Ya, saya tidak mendustai, Pak. Saya telah meminta sejumlah uang kepada owner skincare 2M, 5M, 4M, bahkan Pak 15M itu belum cair. Itu yang saya sesali sekarang, Pak. Nah, ini dia ya guys, siapa bilang Miss Gossip gak ada nyali untuk menghadiri persidangannya. Kan, adik bohong lagi kan sama mama kan? Biar aja telepon papanya ya. Halo pak, ini loh pak, si bontot si gosong ini loh. Tadi kan dia pergi pamitnya itu mau isi acara ultah anak-anak. Iya kan sekarang si gosong ambil part time jadi badut ultah pak. Nah sekarang nggak tahu di pengadilan mana, entah di mana lagi itu pak. Coba tolong jemput anaknya pak ya. Masa mau digebukin warga 2 kali sih pak? Ya enak ya. Biar aja ntar papanya marah ya. Kau mau pulang sekarang atau kuseret gosong? Ada lagi orang-orang pulang kau berdatang pengadilan. Tiba mama yang minta tolong cuci piring, banyak kali ceritamu. Beraninya pas persidangan selesai, beraninya pas sore hari, beraninya di luar ruangan, beraninya di luar pengadilan. Riwet. Yang jadi pertanyaannya, kalau kalian jadi Miss Gossip, berani tidak? Berani kagak? Jauh-jauh loh dari Aceh ke Jakarta, di mana situasi di Jakarta sedang mengincar Miss Gossip. Ternyata Miss Gossip bukan menjauh cuy, malah mendekat. Yang jadi pertanyaannya, kalau lo jadi Miss Gossip, berani tidak? Ini Selasa 24 Juni 2025. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia. Saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overklaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? Yang paling membuat banyak pihak geram, saking kelewatannya, Miss Gossip bahkan sampai menyinggung almarhum Ibunda Nikita Mirzani dalam salah satu kontennya. Sebuah tindakan yang dianggap sangat tidak etis dan sangat keterlaluan. Hal tersebut bahkan sampai membuat Lintang Fajar, adik Nikita, angkat bicara. Ia dengan tegas menyebut Miss Gossip tak memiliki etika dan sangat halu dengan berbagai sentimen negatif yang ia layangkan sampai menyeret orang yang sudah tiada. Kabarnya pihak keluarga Nikita pun akan mengambil sikap tegas terkait tingkah pola Miss Gossip yang sudah kelewat batas. Wah ini sih gila ya ibu-ibu ini ya, coba dengerin deh. Ternyata jejak digitalnya Nikita Mirzani ini sangat luar biasa ya guys. Dalam kasus prostitusi Nikita Mirzani tidak sendirian. Dia ditemani oleh ibunya dan adiknya. Ibunya berperan sebagai germo ataupun orang yang menyalurkan jasa, walaupun ibunya membantah. Wow, hey Miss Gossip, sebenci-bencinya kamu, alangkah baiknya jangan membawa-bawa nama almarhum orang tua yang kamu benci. Wah, aku nggak habis pikir ya. Itu kalau dia kumpul di komunitas atau ibu-ibu arisan yang kumpulannya dia gitu, wah pasti banyak yang benci deh. Aduh bu ini mulutnya Boya dijaga deh ya. Sebenci-bencinya yuk kepada si siapa NM itu, alangkah baiknya jangan bawa-bawa almarhum orang tuanya gitu. Wah itu sih nggak beres nih ya ini orang ya. Aduh semoga banyak yang mention sehingga sampai ke baju oranye. Makasih. Almarhum dibawa-bawa. Berarti kan nggak punya logika, nggak punya etika. Ya alhamdulillah disupport, terima kasih banyak. Puncaknya, kebencian yang begitu mendalam tanpa dasar personal tersebut membuat netizen bertanya-tanya apa yang sebenarnya merasuki Miss Gossip sehingga begitu membenci seseorang dengan sangat berlebihan. Meski kabarnya sudah dilaporkan secara resmi ke pihak berwajib, namun alih-alih gentar,
ia justru balik menantang. Dirinya mengaku tidak takut dan membandingkan hukuman Nikita jauh lebih berat kalaupun dirinya benar-benar akan dijebloskan di penjara. Waduh, semakin hari sepertinya semakin ramai ya. Kenapa ya? Kenapa? Nah, di saat Nikita Mirzani membongkar aib orang lain, membongkar jejak digitalnya orang lain, kenapa kalian semua pada tepuk tangan? Ayo ngaku kenapa? Nah, saat ini, di saat Miss Gossip membongkar jejak digitalnya Nikita Mirzani, kenapa kalian semua pada kepanasan? Jangan ya deh ya. Jangan ya sayang, karena jejak digitalnya Nikita Mirzani ini dalam kasus prostitusi online tersebut banyak sekali diberitakan sayang. Sampai Nikita Mirzani diciduk dalam keadaan tanpa busana dalam kasus prostitusi online dengan barang bukti kondom dan celana dalam. Bagaimana itu sayang? Apakah itu hal yang wajar? Wajar tentunya ya. Itu bagi pengikutnya Nicky Bull, karena kalian merasa Nikita Mirzani ini adalah seorang artis. Jadi hal-hal seperti itu adalah bukan hal yang aneh gitu ya. Jangan sayang, jangan pernah menormalisasikan kejahatan, jangan pernah menormalisasikan perilaku yang tidak senonoh. Kasian ya. Buat Nikita. Dajjal. Ayo masuk kandang dulu. Ayo masuk kandang dulu nggak kok? Ya. Ayo buruan masuk kandang, ya. Udah tahu sore masih aja kelayapan. Sana masuk koy. Dengan pedenya Miss Gossip bilang nggak apa-apa dia dipenjerong, palingan cuman karena undang-undang IT yang nggak seberapa, belum lagi dipotong remisi. Masih parahan Nikmir katanya, meskipun udah dipotong remisi masih tetap lamaan dia di dalamnya. Padahal faktanya mau lama mau sebentar, mau lo punya duit sebanyak apa, nggak akan ada orang yang bahagia di dalam penjara. Terus kalau dibilang Miss Gossip sama Nikmir ini lawan seimbang karena sama-sama lantang, ya nggak apa-apa. Tapi minimal jangan bawa-bawa orang yang udah putus sama urusan dunia. Itu aja, udah. Cie Miss Gossip udah dilaporkan. Cie Miss Gossip bakalan pakai baju Shopee. Cie Miss Gossip ditahan dengan hukuman 4 tahun masa penahanan dan denda 750 jeti. Tenang sayang, dengarkan Miss Gossip baik-baik ya sayang. Miss Gossip hanya ditahan 4 tahun masa penahanan dalam kasus UU-ITE. Nah, bagaimana dengan junjungan kalian Nicky Bull, Nikita Mirzani ya, ditahan 20 masa penahanan. Itu ancaman hukumannya ya sayang, dengan membayar denda 5 miliar rupiah. Bagaimana itu sayang? Nah, seharusnya kalian mengurus Nicky Bull dulu ya. Silahkan kalian ngurus Nicky Bull dulu. Kalian urus itu agar apa? Agar cepat bebas sayang. Tidak perlu mengurus Miss Gossip, karena Miss Gossip hanya ditahan 4 tahun, belum sebanding dengan Nicky Bull ya guys. Nicky Bull setelah dipotong-potong mungkin masih tersisa 10 tahun masa penahanan. Miss Gossip 4 tahun setelah dipotong-potong hanya menjalankan masa penahanan 2 tahun sayang. Jadi slow. Oh, tapi dia berani sama lu. Kelihatannya gimana sih? Ya dia berani kan ada dalangnya. Kalau dia sendiri nggak mungkin lah. Oh, artinya ada orang kuat di belakang dia. Ya lihat aja nanti. Sikap acuh dan terkesan menantang dari Miss Gossip tak ayal membuat banyak netizen akhirnya beranggapan bahwa ada pihak yang menjadi dalang di balik aksinya tersebut. Dugaan pun mengarah kepada pihak-pihak yang menjadi seteru Nikita, mulai dari Fitri Salhuteru, Reza Gladys, bahkan Sheila Saukia. Sosok tersebut dituding sengaja memprovokasi dan mengarahkan Miss Gossip untuk menyerang Nikita. Aku bikinin ini khusus buat kau, Panda. Enak banget, Syum. Tapi saya buka. Ada niacinamide nggak dalamnya? Aduh, kantor Ada niacinamide nggak? Aku nggak bisa makan kalau nggak ada hidroquinone. pindah 2009 pindah ke Jakarta, langsung lock. Aku hari ini ditemenin begadang. Perut lo.
lihat tuh lihat tuh. Hari ini mengacau. Kak Sela lagi jadi juri biliar. Dah, Ujang, dadah, Sel, dah, begadang. Selamat sahur. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Miss Gosip dijemput paksa. Makanya Miss Gosip jangan asal ngomong. Sampai sebegitunya menghina Nikita Mirzani. Habis kau bentar lagi Miss Gosip. Kau udah dilaporkan hukuman 4 tahun, denda 750 juta. Kenapa Miss Gosip ini sampai seberani itu? Di belakang dia ada geng sirkus. Udah kebaca, pasti geng sirkus ini yang nyuruh Miss Gosip. Tenang, Miss Gosip bakal dijemput dan bakalan tahu siapa dalang sebenarnya di balik koar-koarnya si Miss Gosip. Kau tunggu Miss Gosip ya, kena kau. Miss Gosip Sip alias Miss Gorilla. Pertanyaan gue, di belakang lu siapa? Dan jangan sampai kamu menjadi Sahrul Jilid 2. Kalau mau lantam itu kepada orang yang masih hidup, bukan orang yang sudah meninggal. Percuma kamu menutup aurat tubuhmu kalau urat mulutmu nggak tutup. Kamu tahu kan Dajjal? Nah, kamu ratunya Dajjal. Nanti kalau udah ditahan, nangis. Nikita Mirzani itu masih tersangka. Kamu tahu nggak bahasa Indonesia arti tersangka? Tersangka itu adalah artinya masih disangka, masih dikira, belum ingkrah, belum ketuk palu. Kurasa aku lihat-lihat orang ini ya, mirip sama Tarwiyah. Jadi saya rasa dia itu kembarannya atau adiknya Tarwiyah. Benci banget lu sama Nikita Mirzani. Dibayar berapa? Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Miss Gosip sudah resmi dilaporkan sama Nikita Mirzani atas pencemaran nama baik, 4 tahun penjara dan denda 750 juta. Gimana? Miss Gosip ketar-ketir masih buat pitih tuh kulihat. Ini kayaknya ada deh orang yang dibalik si Miss Gosip ini atau di belakang si Miss Gosip ini. Ya bisa jadi kayaknya geng sirkus ya. Soalnya yang polos si Miss Gosip ini di IG kulihat si anak durhaka. Udah jelas ini suruhan. Kalian tunggu nanti bakalan ketahuan siapa yang nyuri si Miss Gosip ini. Tunggu ya berita selanjutnya. Si Miss Gosip udah jelas bakal dipenjara. Tungguin ya. Dulu memperhatikan apakah ini benar-benar rumah Kak Sela Sauki. Geli deh sama ketawa si Mbok Gosip ya. Besti, kalian juga udah pada tahu ya si Miss Gosip itu bujernya siapa ya. Sebel deh. Ya nggak perlu kita cari tahu ya dia buzzernya siapa. Dia juga sudah memperlihatkan dirinya sendiri buzzernya siapa gitu ya. Jadi ya pastilah ada dalang di balik si Miss Gosip itu. Kalau ketemu Reza Gladys, dia siapin aja mentalnya, karena dia udah membuat saya berpisah dengan anak saya. Dia harus merasakan 10 kali lipat dari apa yang saya rasakan saat ini. Di tengah huru hara yang terjadi, Fitri Salhuteru juga menjadi sorotan lantaran akhirnya muncul dan memberikan komentar terkait Nikita Mirzani dalam persidangan kasusnya. Ia pun seolah menyindir Nikita untuk lebih baik melaporkan jeritan hatinya kepada pemadam kebakaran dibandingkan presiden. Tak ayal sejumlah netizen kembali menudingnya menjadi salah satu dalang yang ingin menjebloskan Nikita ke penjara. Gimana tanggapannya lapor ke Pak Presiden? Ya nggak apa-apa, kan rakyatnya. Ya rakyatnya, semua orang kan bisa melapor ke pimpinannya. Tapi masalahnya mau didengar atau enggak, ya kan kita serahkan lagi kepada pimpinan. Karena kan pimpinan itu punya apa ya? Punya pegawai-pegawainya juga. Lapor ke PBB juga boleh, ke Putin juga boleh gitu. Atau ke Presiden Amerika juga boleh ya. Bebas. Ke Damkar mungkin lebih tepat ya. Ke Damkar kan cepet.
Kalau ada orang lapor cepet datang, mungkin ke Damkar boleh lapor. Jahat banget, patungan itu untuk apa ya? Ini harus diluruskan ya. Kalau saya dituduh itu sudah biasa, ya nggak? Saya dituduh dalang udah biasa, saya dituduh apa-apa tuh sudah biasa gitu. Jadi kalau saya dituduh terduga patungan ini bulan puasa istighfar ya, lillahi ta'ala nih ya, apa yang dituduhkan terhadap diri saya dengan berita apa itu nggak ada begitu-begitu. Keadilan itu nggak selamanya harus diukur dengan uang loh atau dengan patungan loh. Masih banyak kok aparat-aparat yang punya nurani untuk menegakkan keadilan. Ya saya tidak menutup mata memang ada oknum, tapi kita jangan selalu menyamaratakan apa yang terjadi. Apa tuh bahasanya, susu sebelangga rusak karena nilai setitik gitu kan ya. Nah itu jangan begitu. Dalam sidang perdananya kemarin, Nikita pun sempat mengungkap adanya kejanggalan dalam kasusnya yang menyinggung perihal perubahan BAP Reza Gladys dan suaminya karena menurutnya sangatlah aneh. Nikita juga mengaku merasa dijebak dan menyebut bahwa sasaran Reza yang sebenarnya adalah doktif alias dokter detektif, namun justru dirinya dan Ismail yang kini ditahan. Semua orang boleh ngomong, Hasto aja, Bapak Hasto aja dibolehkan ngomong sama wartawan. Ya boleh. Kalian kalau nggak ada apa-apa nggak usah takut. Iya. Santai. Kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dokter Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma. Dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Ini, ya gimana nggak dijebak? Orang semua direkam, semua direncanakan. Kalian pikir ini proses begitu cepat? Reza, saya punya BAP-nya Reza, saya punya BAP-nya suaminya, saya sudah baca. Reza itu memperbaiki BAP-nya sebanyak 3 atau 4 kali. Ya, seperti yang kalian tahu, Reza Gladys ini kan pelangap-pelongo, ya. BAP yang pertama itu dirinya dia yang pelangap-pelongo. BAP yang kedua, BAP yang ketiga itu sudah terstruktur, terkondisikan dengan baik. Ya, tapi saya memang sengaja untuk diam selama ini. Kenapa? Karena saya mau mendapatkan hasil dari BAP Reza dan suaminya. Ternyata betul dugaan saya.